Sebelum kita masuk, jangan lupa saya harus pakai dulu nih yang namanya masker, teman-teman. Nah, saya pakai dulu, terus nanti teman-teman ikutin ya. Welcome back to my YouTube channel dengan saya Apoteker Anak. Kali ini saya lagi bersama dengan Dr. Leopo Trisno di daerah Permata Tangerang. Jadi tepatnya kalau kalian mampir ke sini ada tulisannya nih namanya Apothecary. Jadi nanti saya langsung tampilin alamatnya ada di deskripsi ya. Kali ini pembahasannya tentang seputar masuk angin. Nah, ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyain oleh teman-teman semua nih. Nah, kali ini kita langsung tanyain. Dan kalau suaranya agak kurang kencang, mohon maaf nih teman-teman. Soalnya saya tetap harus menggunakan masker. Mengikuti protokol pemerintah yaitu tetap harus menggunakan masker. Jarak 1-2 meter ya teman-teman. Dan juga selalu cuci tangan. Nah, sekarang kita langsung tanya aja ke dokternya. Malam dokter, apa kabar? Selamat malam. Iya dokter, ini cerah banget nih ya. Padahal ini kondisinya malam-malam loh teman-teman. Terus senyumnya tetap mempesona. Aduh, ini berbahaya sekali. Jadi dok, ini saya mau tanyain beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang masuk angin. Jadi informasinya adalah masuk angin ini banyak banget yang nanyain kenapa sih, apa sih penyebabnya dan definisinya apa sih sebenarnya masuk angin? Istilah masuk angin itu di dunia medis sebenarnya nggak ada. Cuman karena istilah umum itu kalau di dunia medis kita anggap sebagai common cold. Common cold itu artinya seperti flu biasa. Jadi orang yang seperti demam, meriang-meriang dikit-dikit itu kita sebut common cold, bukan masuk angin sebenarnya. Demikian. Oh, jadi istilah medisnya nggak ada ya dok ya sebenarnya ya, tapi banyak banget orang-orang yang kayak merasa masuk angin. Itu perasaannya kayak gimana ya dok? Apa kayak meriang itu dianggapnya sebagai, orang-orang anggapnya sebagai masuk angin gitu dok? Ya umumnya gejala-gejala common cold itu ya seperti orang flu ya, jadi meriang, terus nggak enak badan suka ngilu-ngilu gitu. Nah mereka menganggap itu seperti masuk angin, jadi anginnya masuk ke badan gitu. Oh, oke. Jadi istilahnya sebenarnya nggak ada, tapi orang awam menganggapnya sebagai istilah masuk angin ya dok ya. Terus ada yang tanya nih dok, kalau mandi malam itu juga bisa menyebabkan masuk angin dok? Mandi malam gini, badan kita kan suhunya hangat, panas ya. Kalau mandi malam pakai air panas nggak apa-apa. Tapi kalau pakai air dingin, Anda bayangkan aja kalau gelas habis diisi air panas, Anda buang terus isi air es, retak nggak tuh gelas? Oh. Nah badan juga gitu, kalau badan kita lagi panas suhunya, kita siram dengan air dingin mandi, itu pasti semua pembuluh darah, otot-otot pasti kontraksi semua. Dan itu akibatnya suka pada ngilu-ngilu dan reaksi badan itu untuk melawan akibatnya jadi menjadi meriang badannya. Itu yang disebut seperti masuk angin. Jadi kalau mau mandi malam sebaiknya pakai air panas. Jadi tetap diperbolehkan tapi menggunakan air hangat ya dok ya, hangat kuku gitu ya dok ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dok, kalau nggak makan malam dok, sama nggak nih bisa menyebabkan si masuk angin itu sendiri bahasa awamnya? Kalau soal makan malam itu kebiasaannya. Jadi kalau orang yang biasa makan malam, sekali nggak makan malam, itu pasti perutnya berasa lapar. Dan akibatnya badan bereaksi ingin supaya diisi. Nah karena nggak diisi, dan dia misalnya angin-anginan, itu sepertinya badannya mulai meriang. Jadi seperti masuk angin. Tapi kalau dia biasa nggak makan malam, itu nggak apa-apa. Oh, jadi karena sebenarnya karena terbiasa aja ya dok ya. Nah, ada lagi yang informasi nih, kalau kena air hujan, kan beda nih ya. Kalau kena air hujan, bisa nyebabin si masuk angin dok. Kalau Anda kena air hujan,
tapi nggak kena anginnya atau nggak sedang mengendarai motor, jadi nggak kena angin ya, itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Anda udah kena hujan, badan lagi hangat, kena dingin, terus kena anginnya lagi, nah itu mulai meriang badannya. Jadi sebenarnya dikarenakan anginnya dong. Jadi hawanya itu dinginnya itu masuk ke badan. Oh, jadi sebenarnya bukan karena kena airnya. Jadi airnya itu tidak bermasalah, tapi Masalah. rata-rata orang-orang menganggapnya karena kena air hujan ya dok. Disalahin terus ya airnya dok. Oke, ada lagi yang nanyain. Tadi kan dokter bilang kriterianya atau ciri-cirinya masuk angin itu lebih ke meriang ya dok. Kembung itu termasuk kategori? Kembung bisa, cuman bisa. kembung nggak harus Anda kembung itu berarti masuk angin. Anda kembung bisa aja ada gangguan dari lambungnya, gangguan mahnya, itu pun bisa berasal kembung pegal. Gitu. Tapi kembung itu bukan berarti Anda kembung itu masuk angin. Jadi kembung tidak langsung diidentifikasikan bahwa dia termasuk kategori masuk angin ya dok. Bisa jadi karena ada penyakit yang lainnya juga seperti mah gitu. Anda sering kentut pun belum tentu masuk angin. Oh iya, bener-bener. Itu mungkin kalau kentut itu mungkin ada gejala lain, pengen segera ke toilet buat buang air besar ya dok. Gitu. Dok, ada juga yang info nih, masuk angin ini sama nggak dengan angin duduk? Nah, istilah angin duduk pun di medis sebenarnya nggak ada ya. Itu sebenarnya yang sering kejadian yang disebut angin duduk itu serangan dari jantung. Oh oke. Jadi serangan jantung, istilahnya cardiac arrest itu serangan yang mendadak akibat dari sesuatu sehingga jantungnya mendadak stop berkontraksi langsung berhenti. Itu disebut sebenarnya angin duduk ya. Tapi ya bukan berarti ada angin masuk terus Anda duduk gitu, bukan. Tapi beda sama dengan masuk angin ya. Iya, oh itu berbeda jadinya ya antara masuk angin dengan angin duduk sendiri. Jadi kalau angin duduk itu bisa dikategorikan sebenarnya karena kena serangan jantung ya dok ya. Gitu, itu berbeda. Oke. Nah, setelah teman-teman ini tahu apa itu definisi dari masuk angin dan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masuk angin, sekarang kita tanyain langsung ke dokter bagaimana cara mengobati si masuk angin itu sendiri. Nih dok, ada pertanyaan nih dari beberapa teman-teman yang menanyakan apakah kerokan, koyo, dikop itu bisa mengobati si masuk angin itu sendiri nih dok? Prinsipnya itu mereka dengan cara kerokan, koyo itu memanaskan badan sehingga panas badannya bisa keluar, jadi tidak merelaksasinya. Cuma kalau kerokan itu kita mesti tahu aliran darahnya. Jangan memotong aliran darah, jangan melawan aliran darah. Karena kalau memotong dan melawan aliran darah menambah penyakit. Dan kalau koyo itu biasanya kita pakai di tempat-tempat lokal tertentu yang memanaskan di daerah situ sehingga ototnya relaksasi, pembuluh darah terbuka sehingga hawa panasnya bisa keluar. Jadi sebenarnya kerokan sendiri juga ada triknya ya dok ya? Ada caranya. Oh ada caranya, jadi jangan asal kerok gitu ya dok ya? Itu malah bisa berbahaya sebenarnya ya? Oh jadi sebenarnya teman-teman bisa belajar langsung nih nanti dokter Leopoldnya ya? Kalau saya nggak bisa ngajarin nih, gitu ya dok ya? Oke, jadi sebenarnya dengan si kerokan, koyo, kop atau balsem sebenarnya lebih ke merelaksasi si otot-ototnya, tersebut membuka gitu. pembuluh darah perifernya sehingga hawa panasnya bisa keluar. Oke. Nah kalau dari dunia medis nih dok ya, ada cara lain nggak untuk mengobati si masuk angin? Kalau ini kan tadi lebih ke yang biasa orang lakukan ya dok ya. Kalau di dunia medis biasanya common cold itu kita obati secara simptomatis saja. Jadi misalnya kalau panas kita pakai obat-obat antipiretik, misalnya paracetamol segala macam. Dan kalau perlu kita kasih vitamin B kompleks gitu, untuk nambah daya tahan tubuhnya. Oh oke. Tapi untuk terapi yang lain, antibiotik segala macam kita lihat kan kondisinya kasus per kasus. Kalau memang ada reaksi radang, baru kita kasih anti radang sama antibiotik. Tapi kalau enggak, cukup pakai paracetamol aja atau panadol atau Bodrek. Dan istirahat yang pasti yang cukup ya. Istirahat yang cukup, minum air hangat yang cukup juga ya teman-teman, kayak gitu. Nah, pertanyaannya cukup sekian nih dok seputar masuk angin. Mungkin dokter ada masukan buat teman-teman? Ya di masa pandemi COVID ini, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan.
Dan itu pun jangan menyamaratakan. Kalau Anda merasa meriang atau segala macam, jangan langsung beranggapan itu COVID. Gitu. Bisa juga ya cuma masuk angin doang. Cuman tetap kita harus jaga protokol kesehatannya. Demikian. Protokol kesehatan, dan yang pasti kalau ada gangguan kesehatan bisa langsung kunjungi dokter kesayangan Anda. Demikian Dokter Leopold, terima kasih atas waktunya. Dan see you teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, komen kalau ada pertanyaan, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa share jika kalian menganggap video ini bermanfaat. Terima kasih.